salah satu mungkin pekerjaan zaman dulu kan selalu paling identik ya jual beli. Ya. Dan ternyata kan Nabi Muhammad juga udah melakukan hal itu dari masih beliau muda. Dari sebelum beliau menjadi seorang mendapatkan hidayah, Wahyu. itu kan di betul. dalam gua, dan setelah itu kan dia tetap dengan pekerjaan awalnya. Setelah dia menjadi seorang nabi kan tidak berhenti menjadi seorang pedagang. Tapi fokusnya dakwah. Iya, Fokusnya dakwah. dakwah. Karena kan fokus beliau dakwah, tetapi beliau juga tetap mengingatkan untuk butuh dana. Iya. Itu yang gue selalu bilang dalam hidup itu, untuk membangun sebuah relationship itu ada 3 hal yang harus dipegang: doa, dana, dan daya. Oh iya. Kita doa jalan terus, tapi kalau tanpa dana meleng dikit nanti nakut-nakutin orang untuk harus memberi. Ya. Padahal kan memberi itu dari kata beri, tanpa paksaan. Tapi kalau kita doa udah jalan tapi nggak ada dana, gimana mensupport sebuah pelayanan kalau nggak punya dana? Kalau punya doa, punya dana tapi nggak ada orang, gimana dong? Apa dong? Siapa yang ngasih tahu ya? Nah, jadi harus 3 ini harus jalan sempurna. Nah, di saat Nabi menjadi seorang nabi pun, istri tercinta beliau Siti Khadijah kan juga tetap melakukan usaha dagang. Karena lewat usaha itulah beliau mensupport Dakwah. suaminya berdakwah dengan kekayaan dia. Lihat ya, orang yang non muslim atau Kristen aja tahu tentang bagaimana cara Nabi kita berdagang. Satu, dan yang kedua, banyak orang yang berpikir bahwa ketika udah belajar agama, manjangin jenggot misalnya, ngapain lu tiba-tiba udah manjangin jenggot kok ngomongin bisnis, cuan mulu, lu dipikirin lu dunia mulu. Lah, gimana caranya kita berdakwah ya, tapi tanpa uang? Kan berat juga tuh. Ya nggak bisa lah. Iya kan? Ya Rasul kita aja berdakwah aja pakai uang. Pakai uang. Dan ya Mongol baca dari beberapa buku tentang literasi tentang beliau, Mongol sempat ada beberapa buku yang Mongol pelajari bahwa ternyata mereka itu adalah contoh keluarga yang memang benar-benar aware dengan masyarakat. Di saat itu juga maksiat udah jalan. Iya. Penari perut tuh udah ada zaman itu. Oh, jahiliyah. Nah, bagaimana caranya mereka mempertobatkan penari-penari perut untuk kembali ke jalan Allah yang baik? Nah, mereka berdua tuh menyisihkan uangnya. Dikasihlah ke penari perut ini. Nih, ntar ini modal buat engkau jualan kendi atau jual apa. Jadi kan di saat kita dikasih modal, kita pasti akan meninggalkan hal-hal yang bernamanya maksiat. Nah, kalau kita kayak kita nih, ya taruhlah cewek-cewek istilah di pinggir jalan. Kita suruh dia berhenti, ditangkap, masuk ke panti sosial. Di sana dikasih skill. Oke, mereka udah bisa gunting rambut, udah bisa bikin ngerajut baju. Tapi kan mohon maaf, benangnya kan nggak dibeli dengan thank you God. Belinya kan tetap pakai duit. Iya. Nah, jangan hanya memberi kailnya, tapi beri juga umpannya. Wah, keren. Gitu dong. Iya, Kan dunia iya, bisnis iya, adalah iya, dunia iya. saling menunjang.